سبيل الدموع سبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara adab-adab minum Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat banyak. Insyaallah pada malam ini kita akan sedikit mudzakarah, belajar bersama-sama mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang minum dan apa-apa saja yang mendatangkan pahala dan apa-apa saja yang bisa membuat kita mendapatkan dosa atau hal-hal yang haram. Nah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah makan dan minum. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ada yang pertama yaitu kita niatkan yang baik-baik. Niatkan minum ini dengan yang baik, perkara-perkara baik. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sungguhnya amal ini tergantung kepada niatnya. Dan setiap perkara-perkara ini tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan dunia dan perempuan yang ia nikahi. Dan sebelumnya kami mohon izin, insyaallah malam ini saya pribadi membawa kitab. Yang pertama tashilan yaitu mempermudahkan bagi kami. Yang kedua nuqassir al-waqt, yaitu mengefisienkan waktu. Dan yang ketiga menuqallil al-khata', yakni minimalisir kesalahan. Ya, baiklah. Dan apabila kita meniatkan minum ini, niatkan untuk ibadah, untuk kuat bangun tahajud, kuat berzikir kepada Allah, kuat baca Quran, kuat silaturahim, kuat berdakwah, kuat baca selawat, maka ini akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, kalau kita niatkan minum ini hanya sebagai gaya-gayaan saja, atau sebagai tongkrongan saja, atau sebagai style kita, maka dia akan tidak mendapatkan pahala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, itu kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum minum hendaklah kita membaca bismillah, basmalah. Dan ini berguna bukan hanya untuk minum saja tapi untuk makan juga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Itu wahai anak, makanlah dengan bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dengan apa yang ada dekat. Bahkan di dalam hadis yang riwayatnya ini lemah, bahwa sungguhnya perkara-perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka hilang keberkahannya. Bahkan setan ini tidak ikut makan bersama kita apabila kita memulainya dengan bismillah. Bahkan kalau kita lupa di pertengahan makan atau minum, maka kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca juga bismillah. Bismillah fi awalihi wa akhiri. Nah, insyaallah. Kemudian di antara adab lainnya berkaitan dengan minum adalah minum pakai tangan kanan. Minum dengan pakai tangan kanan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza shariba falyashrab biyaminihi. Fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila ia minum, hendaknya minum dengan tangan kanannya. Sungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, kemudian adab selanjutnya yaitu kita biasakan atau kita duduk dengan semampu kita. Minum dengan duduk dengan semampu kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadun minkum qa'iman, faman nasiya falyastati." Janganlah salah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Apabila ia lupa, hendaknya ia memuntahkannya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi lastaqa." Seandainya orang yang minum dengan berdiri itu mengetahui apa yang ada di perutnya, niscaya ia memuntahkannya. Nah, minum dengan duduk. Nah, kemudian adab-adab selanjutnya yaitu kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum dengan 3 kali tegukan, yaitu tidak minum langsung sekaligus. Karena ini minum secara sekaligus ini adalah diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti unta. Walaupun hadis ini adalah derajatnya lemah, wallahu a'lam. Kemudian di antara sunnah juga Nabi SAW yaitu selain kita minum 3 kali, hendaklah minum dengan baca bismillah. Kemudian setelah itu alhamdulillah. Minum dengan bismillah. Kemudian setelah itu alhamdulillah. Dan seterusnya. Baik. Kemudian adab-adab selanjutnya yaitu kita dianjurkan oleh Nabi SAW minum dengan cara menghirup atau dengan cara perlahan, yaitu dengan cara menyeruput. Sebagaimana tadi dijelaskan, Nabi kita Muhammad SAW melarang kita minum seperti unta, yaitu minum secara langsung sekaligus, langsung habis. Ini ada beberapa faedah daripada kita minum secara perlahan atau menghirup.
Yang pertama yaitu sedikitnya udara yang masuk bersama minuman yang bisa menyebabkan kembung atau masuk angin. Kemudian yang kedua, orang yang minum dapat merasakan lezatnya minuman dengan cepat. Dan yang ketiga, apabila pada minuman itu terdapat serangga atau sesuatu yang jatuh, maka ia akan merasakannya ketika membuka kedua bibirnya. Nah, kemudian kita dilarang oleh Nabi SAW bernafas ketika minum. Bernafas ketika minum. Hal ini beliau menjelaskan bahwa yang demikian lebih segar, lebih nikmat, dan lebih mengenyangkan. Kemudian tidak bernafas di dalam gelas. Tidak bernafas dalam gelas ketika kita minum. Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam gelas. Beliau juga melarang bernafas di dalam gelas atau menghembuskan udara ke dalamnya sebab air bisa menyerap bau. Oleh karena itu, jika seseorang makan makanan yang berbau seperti bawang merah atau bawang putih, kemudian bernafas di dalam gelas ketika minum, maka bau itu akan berpindah ke air minum. Hal itu akan mengganggu orang yang minum setelahnya. Demikian juga orang yang bau mulutnya kurang sedap, apabila ia bernafas ke dalam gelas, tentu bau itu akan terserap ke dalam air minum sehingga mengganggu orang lain. Kemudian tidak menghembus di dalam gelas. Berdasarkan hadis yang kita dengarkan barusan, bahwa apabila bau mulut orang yang minum tidak sedap, maka bau itu akan terserap ke dalam air hingga membuat orang yang hendak minum merasa jijik. Sesungguhnya hembusan lebih parah daripada nafas dalam menyebarkan bau. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam Fathul Bari, menghembus dalam keadaan seperti ini lebih parah daripada bernafas. Nah, kemudian di antara adab-adab Nabi SAW dalam minum adalah menjauhkan gelas dari mulut ketika bernafas. Menjauhkan gelas dari mulut ketika bernafas. Hendaknya seseorang menjauhkan gelas atau cangkir dari mulutnya saat ia bernafas ketika minum. Karena Nabi SAW bersabda, "A'inil qadaha an fika thumma tanaffas." Jauhkanlah gelas dari mulutmu, kemudian bernafaslah. Nah, kemudian adab selanjutnya adalah tidak minum dari mulut bejana. Tidak minum dari mulut bejana. Nabi kita Muhammad SAW melarang minum dari mulut bejana. Karena telah kita jelaskan sebelumnya bahwa air dapat menyerap udara. Demikian juga bau akan tertinggal di mulut bejana. Maka orang yang minum setelahnya tentu akan terganggu dengan bau mulut orang yang pertama. Oleh karena itu seharusnya orang yang minum tidak melakukan kesalahan tersebut. Janganlah ia minum dari mulut bejana, mulut botol atau yang sejenisnya. Terlebih lagi, bila bejana atau botol itu terbuat dari kulit, plastik atau yang sejenisnya. Sebagaimana pula sebagian orang tidak suka meminum minuman bekas orang sakit yang semisalnya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala adab yang lainnya yaitu tidak minum berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan sikap berlebihan ini bukanlah kebiasaan kaum muslimin atau kaum mukminin. Rasulullah SAW bersabda,
Al-mu'min yashrabu fi mi'an wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati amha. Orang mukmin minum dengan satu lambung, sedangkan orang kafir minum dengan 7 lambung. Sikap berlebihan seperti ini akan membawa mudarat yang sangat besar bagi pelakunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah kita minum, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ketika kita minum baca bismillah, kemudian setelah itu alhamdulillah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita makan atau minum, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwagahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, minum dan memudahkannya untuk dicerna serta memberikannya jalan keluar. Dan kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah meridai seorang hamba yang makan makanan lalu memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya, atau minum minuman lalu memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kemudian ada adab selanjutnya, apabila kita di dalam satu jamuan makan, hendaklah kita mengedarkan gelas kepada orang yang berada di sebelah kanan dan seterusnya. Ini diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah diberikan minuman susu yang dicampur dengan air, sementara di samping kanan beliau ada seorang Arab Badui, dan di samping kiri beliau ada sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah beliau minum, lalu beliau memberikannya kepada Arab Badui, yaitu di samping kanan beliau. Sembari bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aiman fal-aiman, yang di sebelah kanan yang lebih berhak. Kemudian di antara adab selanjutnya yaitu kita meminta izin kepada orang yang berada di sebelah kanan kita apabila ia ingin memberikan kepada selainnya. Ini juga diriwayatkan oleh sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu jamuan beliau minum, sementara di sebelah kanan beliau ada anak muda dan sebelah kiri beliau ada orang tua. Dan Nabi SAW meminta izin kepada anak muda tersebut. Apakah aku boleh memberikan minuman ini kepada sebelah kiri atau orang tua? Maka kata anak muda itu berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada seorang pun. Maka tatkala itu Rasulullah memberikan minuman itu kepadanya, itu kepada anak muda. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, hendaknya apabila kita menjamu teman, menjamu saudara kita, hendaknya kita minum paling akhir, bukan minum paling awal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saqil qaum akhiruhum, orang yang menyodorkan minuman adalah yang terakhir minum. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna saqiyal qaum akhiruhum syurba, orang yang menyodorkan minuman adalah orang yang terakhir minum. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah pentingnya itu kita diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum dengan bejana gelas yang terbuat dari emas atau perak. Kita dilarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum dengan bejana emas atau perak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam.
Siapa yang minum dengan bejana dari emas atau perak, sungguhnya dia telah menuangkan api Jahannam ke dalam perutnya. Beliau juga bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan bejana dari emas dan perak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah inama yujardiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan bejana perak, sungguhnya dia telah menuangkan api Jahannam menggelegak dalam perutnya. Dan larangan Nabi ini kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku kepada semua kaum muslimin dan muslimat, semua kaum mukminin dan kaum mukminat. Nabi melarang kepada lelaki dan Nabi melarang kepada perempuan. Beda halnya dengan emas atau sutra atau pakaian-pakaian yang berwarna, maka dibebaskan untuk perempuan. Sementara minum dengan bejana emas atau perak ini mutlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita dilarang juga untuk mencampur minuman-minuman dengan zat-zat yang haram, seperti ada khamarnya atau minum-minuman yang memabukkan. Sebab minuman seperti itu buruk sehingga meminumnya termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir ini yang tidak kalah pentingnya itu jangan membuang minuman yang terjatuhi lalat. Baik kita meminum susu, minum teh atau kopi, atau minum segala jenis minuman yang Allah halalkan, adalah jangan membuang minuman yang terjatuhi lalat. Masya Allah. Kami membacakan karena ini sangat-sangat penting ini. Sebagian orang membuang minuman yang kejatuhan lalat karena merasa jijik. Seandainya yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu hal itu akan lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyakmishu thumma liyanzi'hu, fa inna fi ahadin janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu lalu buanglah, sebab pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat obat penawar. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum famquluhu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-da' falyakmishu kullahu thumma lyanzi'hu." Apabila lalat jatuh ke dalam gelas salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain tergantung obat penawar. Sungguhnya yang dihindari adalah sayap yang terdapat padanya penyakit. Maka celupkanlah lalat itu seluruhnya lalu buanglah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Al-Khattabi berkata, telah berbicara tentang hadis ini. Orang yang tidak memiliki ilmu, ia berkata, bagaimana bisa berkumpul obat dan penyakit pada kedua sayap lalat? Bagaimana lalat itu tahu hingga ia mendahulukan sayap yang mengandung penyakit dan mengakhirkan sayap yang mengandung obat? Apa yang mendorong ia melakukan hal itu? Ialah Khattabi berkata, ini adalah pertanyaan orang jahil atau pura-pura jahil. Karena banyak di antara hewan-hewan yang menggabungkan dua sifat yang bertentangan. Allah telah menggabungkan keduanya dan menjadikannya satu. Bahkan menjadikan sebagiannya sebagai kekuatan hewan tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang yang begitu menakjubkan untuk menghasilkan madu di dalamnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengilhamkan kepada semut untuk mengumpulkan makanan guna memenuhi kebutuhannya dan membelah biji-bijian itu hingga tidak bisa tumbuh.
tentulah dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengilhamkan kepada lalat untuk mendahulukan satu sayap dan mengakhirkannya yang lain. Ibnu Jauzi berkata, apa yang dinukil dari perkataan orang ini tidaklah mengherankan. Seekor lebah mengeluarkan madu dari bagian atasnya dan menyemburkan racun dari bagian bawahnya. Seekor ular berbisa dimasukkan dagingnya ke dalam ramuan supaya dapat menawarkan bisa ular. Lalat ditumbuk dengan ifmit berkhasiat untuk menjernihkan pandangan. Sebagian ahli medis pun menyebutkan bahwasanya lalat memiliki daya racun yang terbukti dari bengkak dan gatal disebabkan sengatannya. Racun itu merupakan senjata baginya. Maka dari itu apabila lalat terjatuh ke satu tempat yang dapat menyakitinya, maka ia akan mengeluarkan senjatanya. Allah memerintahkan manusia agar melawan racun itu dengan obat yang Allah letakkan pada sayapnya yang lain, hingga hilanglah mudarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudzakarah kita yang singkat ini pada malam hari ini, yang kita ambil dari kitab Al-Mawsu'atu Al-Adabul Islamiyah karangan Syekh Abdul Aziz bin Fatih Al-Said Nada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufiknya sehingga kita bisa istiqamah dalam amal-amal ketaatan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik juga untuk memanfaatkan waktu-waktu sisa-sisa umur kita dalam hal-hal ketaatan dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan istiqamah dalam amal-amal kebaikan dan agama kita. Nah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, dan sebelum kami menutup, mohon izin kami ingin membacakan puisi tentang pahala cangkir kopi yang kami tulis sendiri. Pahala secangkir kopi. Mula-mula lihatlah ke arah cangkir kopi yang akan diminum terlebih dahulu. Adakah lalat berenang di sana? Kemudian tunggu sejenak. Jangan sampai ditiup agar nafas yang keluar dari paru-paru tak mengeluarkan karbon dioksida dan beragam zat racun yang keluar dari dalam tubuh. Orang-orang Amerika Serikat menganggap meniup minuman yang masih panas untuk mendinginkannya dianggap tidak sopan. Sebelum minum, baca bismillah. Minumlah sambil duduk. Minum dengan tangan kanan, minumlah dengan 3 kali tegukan atau perlahan-lahan. Setelah minum, ucapkanlah Alhamdulillah. Ya Allah, semoga kopi ini bisa menjadi energi pendorong ibadah kepadamu. Suara Bada 16 bulan 7 2021. InsyaAllah. InsyaAllah. Mungkin ini saja kami bisa sampaikan. Adapun yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan kami pribadi sendiri, dan kami banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi sempurna majelis, kita tutup doa kifrah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.